Harimau Episode 1. Siapa itu? Satu-satunya yang selamat dari keluarga Lin. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin masih hidup. Balas dendam darah. Dimulai dari anjing tua ini. Mau hidup? Ampuni aku. Aku ingin hidup. Merangkaklah. Merangkak seperti anjing. Kalau kamu merangkak dengan baik, mungkin aku akan biarkan kamu hidup. Aku kasih waktu 10 detik sekarang. Kalau nggak mau mati, cepat lakukan. Aku nggak punya banyak kesabaran buat kamu. Oke. Aku merangkak seperti anjing. Tolong lepaskan aku. Anggap saja aku seekor anjing, aku mohon. Dokter Kota Harimau Episode 2 Dokter Kota. Jelas sudah aku kasih kalian kesempatan nikmati hidup mewah. Bukannya kalian menghargai, malah nggak tahu diri. Sungguh beruntung baginya diperhatikan oleh Tuan Muda Sue. Apa keberuntungan dan kesialan? Jika Anda punya keberuntungan, mengapa tidak memberikannya kepada Qin Weiwei? Apakah kamu tidak tahu? Apakah yang memasuki rumah keluarga Sue akan mati atau terluka? Kakak. Aku dan ayah. Mama. Dikubur bersama. Maju. Bawa mereka, singkirkan 2 sampah. Nyonya tua, bagaimana Anda ingin mengurusi mereka? Cari sungai, tenggelamkan Baik, cepat laksanakan. Lihat saja sudah bikin Kalian berdua. Serai pergi. Hahaha. Kalian yakin imut itu sudah mati? Yakin Lin Qianqian sudah mati total, dan Lin Ruo juga sudah tak bernapas. Tidak masalah. Walaupun tidak mati, mereka tetap akan tenggelam sampai habis napas. Rasakan mati lemas itu. Tidak akan enak rasanya. Macan Perkasa, Episode 3 Dokter Ajaib Kota. Yang menguasai tempat ini adalah keluarga Qin. Hanya butuh 3 tahun, keluarga Qin sudah tinggal di mansion mewah seperti ini. Keluarga Qin benar-benar menjual keluarga Lin dengan harga tinggi. Lin Ru. Apa maumu sebenarnya? Dendamu sudah terbalas. Kenapa nggak cepat pergi? Mau cari masalah sama kita? Sama seluruh keluarga Qin? Berani atau nggak berani? Punya nyali kayak gitu nggak? Aku akan pelan-pelan mencabut seluruh akar keluarga Qin Mu. Hahaha. Ini lelucon terbesar yang kudengar hari ini. Hahaha, aku takut padamu. Tapi bukan berarti keluarga Qin takut padamu. Menurutku kau benar-benar sedang berhayal. Pemimpin, sekarang Anda sudah kembali hidup-hidup. Dendam sedalam apapun bisa diselesaikan kali ini. Kalau benar-benar ingin menghabisinya bersih-bersih, maka kupikir seluruh kota Yun tak akan lagi punya keluarga bangsawan. Sekarang Anda sudah menjadi pemimpin, sekumpulan bangsawan kecil di kota Yun. Hilang ya hilang, kenapa harus? Membunuh begitu banyak orang? Mengganggu sebanyak apapun keluarga besar. Tapi aku tidak akan mendengar Qianqian memanggilku kakak lagi. Selama kita serahkan Li Ke tangan Tuan Muda Sue, dapat dukungan keluarga Sue, kita bakal jadi keluarga top di kota Yun. Nggak nyangka ya. Tuan Muda Sue masih mau perempuan seperti Lin Qianqian. Makanan mewah kadang orang mau yang sederhana. Ini keberuntungan besar untuk keluarga Lin. Qin Shen, urus soal ini. Kamu kan nanti bakal jadi Manajer besar keluarga Qin. Kalau begitu, taruh nyawamu sebagai taruhan untuk mengetuk pintu keluarga Qin. Harimau Sumatera Episode 4. Lin Ruo, ampuni aku. Aku budak keluarga Qin. Aku hanya menjalankan perintah. Aku tidak punya kuasa. Tentu saja aku tahu.
Kamu tidak beda jauh dengan penjaga lainnya. Kalau kamu seekor anjing, lakukan saja tugasmu seperti anjing. Pakaian hitam. Menurutmu, kalau nanti orang dari keluarga Qin keluar, mereka mematahkan kakiku dulu, mencungkil mataku dulu? Tenanglah, pemimpin. Aku akan memperlakukan mereka sesuai keinginan mereka. Siapa yang nekat berani menghancurkan pintu rumah kami, keluarga Qin? Hahaha. Nenek, sudah lama tidak bertemu. Bukannya itu Lin Ruo? Nasibmu kok kuat banget ya, gak nyangka, gak bisa dicekik sampai mati. Tenggelam juga gak mati-mati. Keluarga Qin. Dendam darah yang kalian buat. Sudah waktunya untuk membayarnya. 2 Kota Dewa 5 Harimau Buas. Hah, cuma kamu, si kecil malang yang jadi menantu keluarga kami? Dasar bajingan. Imut tetaplah imut. Dengan susah payah kembali hidup. Masih harus datang menjemput maut. Bang Sin, kebetulan sekali membuatmu tertawa. Hanya anak buah kecil, tidak masalah. Tuan Sue sudah memintaku untuk menjaga kamu baik-baik. Jadi setelah Bang Sin mengurusi imut ini, barulah aku bisa menjaga kamu dengan baik. Bagaimana dia mati? Patahkan tangan dulu, lalu. Biarkan dia merasakan nikmatnya kematian. Harus. Cekik dulu baru tenggelamkan ke sungai. Semua sudah didengar. Tidak ada yang terlewat. Pergilah. Pemimpin, semua sudah didengar. Biarkan dia memilih sungai yang dia suka sendiri. Mengerti, Lin Ruo? Dia adalah penjaga yang dikirim oleh Tuan Muda Sue. Ternyata Sue Zicheng. Tuan Muda Sue. Episode 6 Harimau Buas. Kenapa? Langsung takut? Kalau Tuan Muda Sue ada di sini. Apa kamu langsung tunjukkan sifat manismu? Langsung berlutut. Lin Ruo. Kukatakan, sebaiknya kamu tahu batasannya. Kamu yang gak tahu batas, harus cepat berlutut dan minta maaf. Kalau suaranya enak didengar. Mungkin aku bakal maafin kamu. Kalau ini keluarga Sue. Bukankah tenggelam di sungai itu agak sayang? Paham. Lin Ruo. Berani sekali kamu. Kalian pantas? Ini rumah keluarga Sue. Keluarga Sue dari kota Yun. Katak dalam tempurung. Hanya kota kecil berawan saja. Aku kembali kali ini. Bukan hanya untuk menghancurkan seluruh keluarga Sue. Siapapun yang menghalangiku. Manusia ku habisi. Dewa pun ku hancurkan. Tidak mungkin. Kau itu apa? Pantas? Aku beri kau waktu 5 hari untuk temukan pembunuh Kian-Kian. Dan mati di depan makam Kian-Kian. Kalau tidak begitu, Qin keluarga tidak akan ada lagi. Pemimpin, kenapa tadi Anda tidak langsung saja? Hanya menghukum utama, bagaimana jadi penghormatan untuk Kian-Kian. Selama saya di kota perbatasan beberapa tahun, hal paling penting yang saya pelajari adalah setiap kali balas dendam harus dilaksanakan sampai habis. Pemimpin, apakah perlu memindahkan pasukan dari kota perbatasan kembali? Baik, biarkan saudara-saudara dari kota Yun bersembunyi dan menunggu perintah. Sampah yang membunuh Kian-Kian itu, aku tak akan lepaskan satu pun. Makan Tutu l'épisode 7. Tuan Sue, Anda harus membela keluarga Qin. Lin Kian-Kian itu, aku punya kenangan. Bagaimanapun, wanita Yongbelom pernah bersamaku. Jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Lin Ruo adalah kakak dari perempuan murahan itu. Tuan Sue, tidak boleh meninggalkan kami. Kalian itu, waktu itu memang salah banget. Tuan Muda Sue ini. Kalian kok bisa-bisanya buang orang ke sungai? Sekarang mau gali, hancurin tulangnya? Itu udah nggak mungkin. Tuan Muda Sue, saya ini terlalu Bodoh? Kamu nggak bodoh kok. Aku masih ingat gimana bapaknya dulu mati. warisan keluarga Lin dulu.
Semua sudah diberikan, keluarga kami tidak menyimpan 1%. Ada yang disimpan atau tidak? Itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang ingin saya, Sue, miliki. Tidak ada yang bisa menolak. Terutama keluarga kalian, Qin. Mengerti, Tuan Sue. Besok hadiah terima kasih keluarga Qin akan dikirimkan. Kamu sebaiknya selalu sepintar ini, paham? Paham, Tuan Sue. Akuakan Suru Wang da Danwang et Rikut Kalian. Mereka sudah bertempur di kota perbatasan selama 2 tahun. Terima kasih, Tuan Sue. Lin Ruo kali ini pasti akan mati. Episode 8 Harimau Ganas. Qin Weiwei. Sepertinya sekarang kamu sudah kumpulkan semua sampah itu. Lin Ruo, kamu kira bahwa seorang jagoan? Apa bisa kamu lakukan pada keluarga Qin? Sepertinya tamparan terakhir kali belum bisa bikin kamu sadar. Lin Ruo. Yang harus sadar itu kamu. Kali ini aku akan tunjukkan padamu apa itu keluarga Sue. Apa itu keluarga kaya. Haha, jadi 2 orang bodoh ini yang jadi dasar kamu bicara padaku? Bajingan, cari mati, ya? Bodoh, mereka ahli survivor dari pertarungan berdarah di kota perbatasan. Saat tukang pukulmu mati, aku akan potong lidahmu, lalu aku hancurkan gigi-gigimu satu persatu. Aku harap kau tetap secerdas ini seperti sekarang. Mengatasnamakan kota perbatasan lagi. Keluar untuk menipu uang orang. Pakaian hitam. Buang saja keluar. Hanya kalian berdua mau bicara soal pertempuran berdarah kota perbatasan? Qin Weiwei. Jadi, haruskah aku mulai denganmu dulu, sebagai persembahan? Lin Ruo. Aku kan istrimu. Kamu masih ingat kalau aku istrimu? Waktu kamu selingkuh, kamu tahu nggak kalau aku istrimu? Waktu kamu mempermalukan Kian-Kian, kamu ingat nggak kalau aku istrimu? Kian-Kian itu adik kandungku. Lin Ruo. Gimana mungkin kamu masih hidup? Épisode 9 Macambua. Ah, iya kok aku masih hidup, ya? Kamu pasti berharap aku hancur lebur, kan? Qin Xiong. Seharian belum makan, ya? Coba deh bilang, di keluarga Qin ini, kamu begini salah, begitu juga salah. Bukannya malah bikin kelaparan? Qin Xiong. Aku sudah jadi menantu di keluarga Qin kalian. Kerja kayak sapi sama kuda buat kalian. Kamu masih merasa kurang puas? Jangan marah terus, dong. Lahatlah. Aku bawakan roti untukmu. Qin Shurong. Apa yang kau inginkan? Katakan padaku. Di mana Lin Kian-Kian disembunyikan? Aku akan langsung memberimu ini. Qin Shirong. Kau benar-benar seperti binatang. Aku lebih baik mati. Aku tidak akan memberitahumu. Kamu lapar? Ayo makan, aku mengizinkanmu. Aku kasih tahu, kamu mati sehari. Pikirkan adikmu sehari. Kamu hidup sehari, aku pikirkan adikmu. Kamu tak lepas dari genggamanku. Daripada begini, lebih baik kamu bekerja sama dengan baik. Hari ini kamu menyerangku. Nanti aku akan balas 100 kali lipat. Berani bunuh aku. Tidak bisa, kan? Kalian berdua bersaudara hahaha. Sekarang ingat semuanya. Qin Shirong. Qin Xiao. Aku kasih tahu kamu. Si kecil itu. Kamu tidak bisa selamatkan, akhirnya tetap mati di pelukanmu, kamu memang tidak berguna. Shirong, diamlah. Dia sudah membunuh beberapa orang.
Pemimpin brengsek ini berani menyinggungmu. Sekarang aku akan buat tahu. Apa itu benar-benar siksaan? 3600 Zayaton tak kurangsa. Tidak perlu kau bilang, kau benar. Memang aku ini sampah. Iya, aku sampah. Tapi yang akan aku lakukan sekarang adalah membuat kalian para iblis tahu apa itu. Neroko, lepaskan aku, harta keluarga Qin jadi milikmu. Sebenarnya aku masih ingin kau sujud beberapa kali untuk Kian. Tapi sekarang kelihatannya. Dia juga tidak membutuhkannya. Saya tahu siapa pembunuh kala itu, saya sudah memberitahumu. Qin Shen sudah mati. Sekarang mayatnya ada di luar pintu. Belum dibersihkan. Saya tahu siapa yang memberi pisau kepada Qian kala itu. Saya tahu, ini kesempatan. Saya hanya beri sekali. Itu Qin Xiong. Diam. Harimau, Aku bakal mati. Kamu gila. Itu adalah... Peduli apa kalau itu ibu kandungku? Dia sendiri yang bilang waktu itu, kalau tidak, aku nggak akan menyentuh Lin Qianyu. Qin Shirong. Gimana aku punya adik kayak kamu, diatur oleh ibu kandungku. Iya, itu diatur oleh ibuku, nggak ada hubungannya sama aku. Bagus, ini dia anak emas kebanggaanmu. Ini dia kamu. Keluarga Qin paling sombong. Lin Ruo Kamu. Qin Shirong merasa. Aku tidak akan menyentuhmu. Jadi dia menyalahkanmu untuk semua ini. Benar, meskipun aku tidak akan menyakiti orang tua atau lemah. Tapi kamu punya seorang anak laki-laki. Seperti yang mereka katakan, hutang ibu dibayar oleh anak. Kesalahan yang kamu buat akan ditanggung oleh anakmu, Lin Ruo. Kamu menipuku. Aku beri kesempatan sekali. 3 hari lagi. 3 hari lagi, kalau belum kumpulkan orangnya. Akan kubuat kalian. Mati pun gak bisa mati. Besok adakan konferensi pers. Umumkan kepada semua orang. Kalau kalian akan minta maaf di depan makam Qian. Lin Ruo, apa kamu mau keluarga Qing jadi bahan tertawaan seluruh Yuncheng? Macan yang jadi bahan tertawaan? Kalau keluarga Qin memang ingin mati. Aku bisa wujudkan itu sekarang juga. Pakaian hitam. Membunuh mereka sekarang mudah. Besok, kalau mereka nggak lihat konferensi pers, tanggung akibatnya. Kami buka. Pakaian hitam. Pertama, keluarga Qin berterima kasih kepada keluarga Sue dari Yuncheng atas kedatangannya. Tuan Muda Sue. Keluarga Gu dari Yuncheng, Nona Gu Yunshu. Dua keluarga terbesar di Yuncheng Diandangole keluarga Qin, dua kilituan Mudaksu. Dan Nona Gu. Pengumuman apa yang luar biasa sampai begini? Kali ini, keluarga Qin yang akan diumumkan oleh keluarga Qin. Kenapa banyak orang diundang? Camus. Serius? Bagus sekali. Kamu juga ada di Yuncheng. Harimau ganas, aku sudah kirim orang mencarimu berkali-kali. Gak nyangka kamu masih di sini. Sekarang hidupmu lumayan ya, sudah bisa nyuruh-nyuruh orang. Beda jauh sama dulu hampir tenggelam itu. Jangan bilang begitu dong. Waktu itu kalau bukan karena kamu menyelamatkanku. Aku nggak ada di sini hari ini. Jadi tolong percayalah padaku. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, panggil aku. Aku pasti akan ada. Wah, omongan besar sekali. Sampai aku hampir nggak bisa bedain. Dua keluarga besar di Yuncheng ini, masihkah itu keluarga Gu dan keluarga Sue? Dengar kamu ngomong begitu aku udah senang banget. Tenang aja, di seluruh Yuncheng nggak ada yang berani ganggu keluarga Guku. Oh iya, nanti kalau keluarga Qin sudah menyelesaikan masalah ini, aku ngajak kamu makan makanan enak di Yuncheng. Tentu aku harus ikut dong. Kalau aku nggak datang. Aku nggak tahu pembicaraan keluarga Qin hari ini. Benar kan, Qin Weiwei? Tuan Sue. Dia itu Lin Ruo. Lin Ruo, quand? Orang tuamu yang sudah meninggal nggak pernah bilang sama kamu. Pukul anjing harus lihat siapa tuannya, tahu nggak? Macan ganas. Kayaknya ada orang yang benar-benar cuma punya hidup. Tapi nggak punya tata krama. Lihat saja. Jenis tetap jenis. Hanya tulangnya patah. Baru dia mau menurut. Dia memang seperti kutu busuk. Kuharap kamu tahu Tuan Sue bisa menghancurkanmu seperti membunuh kutu.
Lin Ruo, kali ini kamu akan tamat. Sekarang berlutut dan minta maaf. Potong lenganmu sendiri. Aku masih bisa mempertimbangkan demi Nona Gu. Memberimu kesempatan sekali. Sue Zicheng adalah teman saya. Ya, aku melakukan ini hanya karena keluarga Gu. Keluarga Gu, kau selalu menjadi yang terbaik kedua. Dia sedikit lebih baik dari orang-orang tidak berguna. Apalagi yang kamu inginkan? Nu Zicheng, kau menghina keluarga Guku. Keluarga Gu belum berkuasa. Jika kau bicara lagi, keluarga Gu dan Sue akan berperang besok. Onda, bisakah Anda mengambil keputusan? Onda. Aku memberitahumu. Kamu tidak memberi wajah keluarga Gu, tidak ada hubungannya denganku. Tapi dia tidak memberi wajah padamu, soal ini. Biarkan aku yang urus. Penguasa terluka, bawah mati, serahkan padaku. Masalah kecil. Pergi uruslah. Sungguh punya semangat. Benar-benar kuat. Kalian beberapa. Patahkan tulangnya, satu persatu. Aku ingin lihat seberapa keras tulangnya. Tabib kota. Orang-orang, Gu Yunshu. Aku tidak sedang bercanda denganmu. Jika keluarga Gu berani ikut campur, aku jamin. Setelah ini, takkan ada lagi keluarga Gu di kota Yun, Lin Ruo. Oke. Jangan remehkan Hei. Kalau Hei lihat kelakuanmu seperti ini, apa yang terjadi? Dia pasti akan merasa tersakiti. Tuan Zhu, kenapa orang Anda sombong? Diam. Tuan Sue benar, aku dari kecil memang keras kepala. Tapi sampai sekarang, belum ada yang bisa menghancurkan tekadku. Lin Ruo, hari ini aku beri kamu muka. Tanpa izin pemimpin. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tuan Sue, kenapa habis pamer nyali, langsung mau pergi tanpa tanggung jawab? Lin Ruo, tahu siapa yang kamu hadang sekarang? Pewaris keluarga Sue. Bahkan ketua keluarga Sue saat ini pun harus berlutut padaku. Lin Ruo. Lin Ruo, Camus astérisque Gila. Aku kasih satu kesempatan sekarang. Minta maaf dengan baik pada Yunshu. Tanya sendiri ke dia, apa dia berani suruh aku berlutut? Episode 16 Harimau Mengamuk. Haha, Keluarga Gu, layakkah berlutut? Pemimpin memerintahkanmu berlutut. Keluarga Sue tak punya pilihan. Cepat minta maaf sekarang. Tidak ada kesempatan untuk mengingatkanmu lagi. maaf. Lupakan, biarkan dia pergi. Pergi. Keluarga Gu benar-benar berani. Kari au Rambodo, ini un tuc bantu kalian maju. Tunggu saja. Keluarga Sue akan menghancurkan semua bisnis keluarga kalian, Gu. Di seluruh Yuncheng. Kamu tidak akan punya tempat. Tak ada tempat untukmu di sini. Tunggu, Ah, tidak apa-apa kok. Dia sudah menindas kamu. Dia harus membayar harganya. Lagi pula, masalah ini juga bermula karena aku. Meski bukan untuk membalas budi pertolongan, aku tetap akan bertanggung jawab. Lin Ruo, waktu menyelamatkanmu dulu, bukan untuk mengharapkan balasan. Aku tahu, itu pasti karena kamu orang baik. Bagus kalau kamu tahu. Cepatlah bawa orang-orangmu pergi dari kota Yun. Kenapa harus meninggalkan kota Yun? Karena kamu tidak tahu kekuatan keluarga Sue. Bagi kami, di 10 kota sekitar sini, mereka termasuk yang terkuat. Tenang saja, aku punya pengalaman unik di kota Bian. Meskipun keluarga Sue adalah yang nomor 1 di seluruh 10 kota, aku pasti bisa menjamin keselamatanmu. Baik, aku percaya padamu. Hahaha, Gu Yunshu. Kamu adalah putri besar dari keluarga kaya, otakmu juga penuh kekacauan. Bukannya benar begitu? Apapun yang Lin Ruo katakan, kamu, Mangarakan Yari Saja. keluarga Sue menghancurkan keluargamu itu hanya masalah. Apalagi bicara soal keselamatanmu. Hahaha. Siapa sih yang nggak bisa omong besar? Hahaha. Sekuat apapun keluarga Sue, keluarga Gu kami bukan keluarga Qin bisa seenaknya hina. Kalian keluarga Qin ya? Tuan Muda Sue sujud minta maaf pertama kali di depan di konferensi pers, keluarga Qin bikin Tuan Muda Sue malu total. Masih ada jalan hidup? Masih perlu keluarga Gu kalian turun tangan? Ah, udah nggak penting, Kak. Toh keluarga Qin kita bakal hancur juga. Hari ini aku nyindir kamu, lalu kenapa? Berani? Bunuh aku saja.
Berani? Bunuh aku, Lin Ruo. Aku kasih tahu ya. Keluarga Qin kami nggak mungkin pergi ke makam adikmu. Kalau berani, bunuh aku saja. Macan buas. Yang menang jadi raja, yang kalah kita sama-sama tahu. Sekarang, kamu bunuh aku. Atau biarkan keluarga Sue bertindak. Kenapa aku harus turun tangan sendiri? Aku tidak akan diam melihat kalian melangkah menuju kematian satu persatu. Namun saat menghadapi kematian tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak akan turun tangan sendiri. Lin Ruo, ya. Kamu benar-benar kejam. Kalau saja dulu kamu punya keberanian seperti ini. Tidak akan terjadi seperti sekarang. Aku tidak akan memohon ampun lagi. Aku akan menunggu kamu di neraka. Karena kalian semua tidak membunuhku. Kalau begitu, kami pergi saja. Jangan menyesal nanti. Panglima, Anda membiarkan mereka pergi begitu saja? Kenapa? Menurutmu terlalu mudah? Anda selalu ingin mencabik-cabik bajingan ini. Tapi sekarang mau menunggu keluarga Shui yang bertindak. Tenang saja, keluarga Sue tidak akan bertindak. Zisifexuishend. Keluarga Qin tidak akan bertahan Hei, kamu masih ingat tidak? Misi saat datang ke kota Yun. Apakah Anda maksudkan? Jika kita anggap kota Sue sebagai keluarga terkaya peringkat pertama di antara 10 kota di sekitar sini. Kejadian sebelumnya sangat mungkin adalah perbuatan keluarga Sue. Lin Ruo. Kalian sedang bicarakan apa? Singa ganas, Yun Mei, aku kembali ke Yun. Yunshu, aku kembali ke kota Yun bukan hanya untuk balas dendam. Perlu dirahasiakan, kan? Tidak apa-apa. Aku tidak terlalu ingin tahu. Kalau butuh bantuan keluarga Gu, langsung saja bilang. Bila itu perbuatan keluarga Sue, mereka pasti tidak akan menyerang langsung keluarga Qin sekarang. Sebaliknya, mereka akan memakai nama keluarga Qin. Menyalahkan semua yang terjadi hari itu pada keluarga Qin. Lalu turun tangan sendiri untuk menghapus keluarga Qin sebagai langkah terakhir. Hebat trik menyembunyikan kebenaran sendiri. Pantas saja mereka bisa membuat kita rugi begitu banyak. Pakaian hitam. Maaf, pemimpin. Saya salah bicara. Pemimpin berikan hukuman. Pakaian hitam saudaraku. Kamu juga anak buahku. Dan lebih dari itu, kamu adalah lagi pula, kamu tidak mengungkapkan informasi yang penting. Selidiki keluarga Sue. Begitu ada informasi berguna, segera laporkan padaku. Tentang keluarga Qin. Biarkan mereka terus menikmati harapan yang diberikan keluarga Sue. Lalu jatuh ke dalam keputusasaan. Baik. Yunshu, apakah menurutmu aku terlalu kejam? Tidak kok, kejahatan keluarga Sue dan Qin sudah lama ku dengar. Karena masalah kekuatan. Selalu merasa tak berdaya. Apalagi dengan dendam darah kalian. Bagaimana pas membalas tidak berlebihan? Tapi tadi kamu masih... Tadi itu, ya, hanya terpikat oleh keberanianmu. Di konferensi pers, kan cuma malu sedikit. Keluarga kami, Qin, sudah pernah mengalami hal seperti ini. Kalian seperti kehilangan semangat. Bu, sudah cukup. Mau makan apa? Cepat makan sekarang. Mekong Ganas Episode 20. Lin Ruo si gila itu langsung menyinggung keluarga Sue. Tuan muda Sue kehilangan muka di konferensi pers. Kali ini keluarga Qin kita pasti habis. Nggak mungkin, kan? Keluarga Qin sudah menjadi bawahan keluarga Sue. Meski tanpa jasa besar, kita tetap kerja keras, kan? Nggak mungkin perlakukan keluarga Qin seperti ini. Tuan muda Sue berlutut di konferensi pers. Dipaksa berlutut oleh orang-orang Lin Ruo. Ini nggak mungkin dong. Gimana bisa begini sih? Telepanya Shueshap. Cepat angkat dong. Aku nggak berani. Dasar pengecut. Sue Xiao, Qin Wei Wei. Kalau Qin Wei Wei nggak mau mati, tiba di rumah Sue dalam 10 menit. Dia bilang apa tadi? Sepertinya kita nggak bakal tamat deh. Kak, maksudmu keluarga Qin selamat? Aku harus ke keluarga Sue sampai dalam... Aku antar kamu. Cepat pergi, cepat pergi. Pimpinan.
Semua dokumen sudah dibawa, seperti yang Anda tebak sebelumnya. Keluarga Sue memisahkan diri mereka, semuanya bersih. Ternyata benar. Kalau begitu, dengan begini, masalah malah jadi lebih mudah diselesaikan. Tentang para pembunuh yang menyerang kita di tengah jalan. Dan orang-orang yang tiba-tiba muncul itu, membuat kita kehilangan 40 lebih saudara. Kemungkinan besar. Mereka juga berasal dari keluarga Sue. Harimau kuat dan harimau ganas tidak bisa hidup di satu. Perintah sudah diberikan oleh komandan. Kita harus menemukan kebenaran. Jika pembunuhnya masih hidup, Tenang saja, hutang darah. Harus dibayar dengan darah. Aku tidak akan membiarkan saudara-saudara kita mati sia-sia. kalau dari keluarga Sue, kita harus bagaimana? Kalau begitu kita tidak perlu lakukan apa-apa. Karena kalau memang dari keluarga Sue, mereka pasti akan dengar sedikit kabar. Mereka pasti akan menjadikan keluarga Qin sebagai kambing hitam. Tuan Sue, tidak usah bicara panjang lebar. Saya memanggil Anda untuk tidak mendengar omong kosong Anda. Hei Tuan Sue, Apapun Anda parantakan, kami melakakannya tanpa bantahan. Si kecil Lin Ruo berani sekali menghinaku. Aku membuat dia menderita dan tanpa tempat peristirahatan terakhir. Tuan Sue, kami ingin membunuhnya. Tapi dia dikelilingi orang hebat. Aku sudah menyiapkan sejumlah senjata. Semua dit Sambunican dit en Paini. Pergi gali senjata itu untukku dan habisi Lin Ruo. Tuan Sue, sebanyak ini senjatanya? Ini pelanggaran besar. Jika bukan untuk menghabisi Lin Ruo, menurutmu, aku akan membiarkan kalian hidup berdua? Kami pergi sekarang. Akan kumpulkan orang hebat untuk selesaikan misi Anda, Tuan Hu. Ada 300 juta di kartu. Silakan gunakan. Aku tidak peduli urusan atau bersenang-senang. Tujuanku satu. Aku ingin melihat ada yang mati. Jika bukan Lin Ruo yang mati, maka kalianlah yang mati. Harimau ganas. Aku tahu Tuan Sue. Kami pasti akan membunuh Lin Ruo, si imut itu. Menangani urusan Tuan Sue dengan baik. C'est les séquents l'un ruo. Aku akan bu aponchkualian un tu keluargamu. Dengan bantuan, keluarga Qin bisa jadi terkaya kedua di Yuncheng. Menjadi keluarga terkaya kedua di Yuncheng. Tuan Sue, Anda ingin menyerang keluarga Gu? Jelas. Keluarga Gu berani menantang Tuan Sue. Berani membuat Tuan Sue berlutut, memalukan. Keluarga Sue takkan biarkan keluarga Gu di Yuncheng. Bagus kalau kau mengerti. Kalau saja Lin Ruo belum mati, aku bakal melampiaskan ke keluarga Qin kalian, ngerti? Mengerti, Tuan Sue. Aku pergi sekarang. Cuma kamu. Berani ikut campur urusan Tuan Sue? Ada apa Wewe, kenapa kamu pukul adikmu lagi? Kenapa nggak tanya anak kesayangan sudah ngapain aja? Ada apa sih? Adik bayiku ini. Berani-beraninya di depan Tuan Sue. Tanya dia apakah dia akan menyerang keluarga Gu. Kamu punya simpanan di keluarga Gu. Kamu tidak bisa seperti ini. Sirong, ibumu? Aku bicara terlalu banyak. Baiklah, sudah cukup. Selesaikan tugas Sue Xiao kepada kalian. Tenang saja, Bu. Sue Xiao beri 3 miliar kali ini. Aku akan pergi sekarang untuk mengumpulkan para ahli. Lin Ruo pasti akan mati kali ini. Makan. Pemimpin, keluarga Qin mengumpulkan banyak ahli dan diam-diam pergi ke pegunungan terpencil. Tangkap pencuri, amankan bukti, hancurkan keluarga Qin terlebih dahulu, lalu buat gertakan besar. Pemimpin, apakah saya perlu memanggil bantuan lagi? Tidak usah. Hei, beritahu pemimpin besar untuk mengaktifkan sistem pemantauan satelit. Saya ingin mencatat aksi kita sebagai bukti. Sebagai bukti kejahatan. Baik. Ayo berangkat. Kenapa senjata ini terkubur begitu dalam? Tuan muda, apakah barang ini bisa menghancurkan Lin Ruo? Ahli di sisi Lin Ruo itu punya kekuatan setidaknya 60 tahun latihan. Kalian berdua pengecut. Padahal aku sudah membayar mahal untuk memanggil kalian. Tahu nggak barang di bawah sini itu apa? Itu senjata keluarganya Sue. Barang keluarganya Sue pasti yang terbaik. Mengerti? Cepat gali.
Tuan muda, berhasil digali. Ini barangnya, Jangan bilang itu jebakan jadul. Pasukan khusus kota pinggiran? bom racun itu, ya? Bukankah dikategorikan oleh Barang terlarang tingkat merah? Arimogana. barang terlarang tingkat merah itu adalah barang ditemukan, siapapun memilikinya. Seluruh kekuatan kota pinggiran akan langsung digunakan untuk membasmi. Kalau punya benda ini, apa Lin ini bisa tidak mati? Tuan muda, itu adalah kota perbatasan. Kalau main dengan barang ini, diam saja. Saya bawa kamu ke sini bukan untuk berkhotbah padaku. Cepat kerjakan tugasmu. Hati-hati, barang-barang ini sekali tersentuh bisa meledak. Aku tidak mau nanti harus mengurus jenazah kalian berdua. Ternyata keluarga Sue yang melakukannya waktu itu. Kota perbatasan habis-habisan membunuh keluarga Sue. Ichlakar menggeber arwah sadar yang gugur. Jangan bertindak gegabah dulu. Granat beracun ada di tangan mereka. Kalau terjadi sesuatu, akibatnya bisa fatal. Lagi pula, aku juga tidak mau mati bersama para bajingan itu. Pemimpin, Biarkan aku yang tangani ini. Tak bisa selalu Anda bertindak. kalau pemimpin turun tangan, mereka tidak punya kesempatan. Waktu pertama kali tiba di perbatasan, aku belum belajar ilmu kultivasi. Aku hanya bisa mengandalkan kakiku yang lari cepat untuk nyaris lolos. Setelah belajar ilmu kultivasi, kesempatan untuk bertarung malah jadi lebih sedikit. Pelan-pelan. Lembut, mengerti? Kau harus memperlakukannya seperti kekasihmu, dengan lembut. Paham? Siapa itu? Tidak ada yang rusak sedikit pun. Tidak ada hari tanpa kultivasi. Berani sekali menyembunyikan bom terlarang di kota perbatasan. Kalian semua berani sekali. Tuan muda. Orang kota perbatasan. Kita habis sudah. Orang kota perbatasan. Penipu memakai nama kota perbatasan untuk menipu. Qin Shirong, tahukah kau bahwa ajalmu sudah dekat? Ajal sudah dekat. Itu dikatakan oleh seorang yang kehilangan adiknya padaku. Serang dia. Berhasil memukul sekali, dapat 1 juta. Pakaian hitam. Orang-orang itu pasti memantau semua gerakan kita melalui satelit. Kalau kita tidak bertindak tegas dan cepat. Saat kembali, mereka akan menertawakan kita. Orang-orang itu, mungkin mereka olok-olok pemimpin. Ayo cepat, kita bersama. Sudah lama tidak beradu cepat dengan pemimpin. Lihat siapa yang lebih cepat. Seperti biasa. Yang kalah. Sehari nggak boleh makan. Lin Ruo, kamu ngapain? Kalau granat beracun ini meledak, kita semua bakal mati. Ke kota, dokter sakti harimau di kota besar. Mau mati bareng aku? Kamu belum cukup pantas. Aku bilang, keluarga Sue yang suruh aku datang ke sini. Tadi kamu nggak takut mati. Kenapa sekarang pakai nama keluarga Sue sebagai tameng? Aku takut mati. Aku nggak pakai keluarga Sue sebagai mereka yang menyuruhku melakukannya. Aku tahu. Ah. Kamu tak perlu berteriak seperti menderita. Kamu belum akan mati sekarang. Karena lapisan racun bom itu akan perlahan-lahan mengikis di dalam perutmu. Saat waktu itu tiba, kamu akan melihatnya mengalir dari tubuhmu ke organ-organ dalammu. Kamu juga akan melihat tubuhmu pelan-pelan mulai membusuk. Muntah justru memiliki efek berlawanan dengan bom racun, malah mempercepat proses racun. Sedangkan jika tidak melakukan apa-apa, racun mungkin dicerna dalam 2 hari. Tapi. Jika kamu terus makan dengan keras-keras. Mungkin saja. Pencernaannya jadi lebih lambat. Jika aku jadi kamu sekarang, aku akan mengambil segenggam tanah dan memasukkannya ke dalam mulutku. Tanah yang tidak bisa dicerna.
Mungkin bisa membungkus. Racun di tubuhmu. Mungkin pada saat itu, kamu tidak akan mati. Tenang saja, seluruh keluarga Sue akan menemanimu ke neraka. Hitam, pergi. Arimogana. Hitam, jangan sibuk. Cepat duduk. Dokumen disimpan. Pemimpin agung akan kirim orang khusus. Mobil akan datang mengambil dokumen ini. Dia tidak mengatakan hal lain. Pemimpin agung juga bilang, Cepat katakan. kata pemimpin besar, kalau Lin Ruo anak itu masih mau dengar yang lain, suruh dia cepat selesaikan urusannya. Lalu balik ke sini buat dimarahi. Pemimpin, ini kamu yang suruh aku ngomong. Ah, orang tua ini. Aku berhasil banget bantu dia, tapi dia masih mau marahin aku. Benar-benar. Shirong, kamu ini? Kak, aku sekarang bahkan nggak bisa buang air besar. Cepat bantu aku bakal mati kalau begini terus. Saya sekarang telepon Tuan Sue. Semua urusan sudah selesai. Tuan Sue, adik saya dia. Suruh adikmu angkat telepon, oke? Hello Tuan Shui. Kamu main-main sama saya, ya? Apa maksudnya? Menurutmu apa maksudnya? Saya menggali bom beracun, tapi Lin Ruo selalu ada di sana. Bukan kamu yang kasih kabar, nggak mungkin. Sekarang juga ke kantor saya. Tuan Shui. Kalau saya mati, keluarga Sue nggak akan baik-baik saja. Kota di seberang sudah lama mengincar kalian. Makongana. Nggak mungkin. Nggak ada informasi yang bocor sama sekali. Kenapa aku disuruh gali bom racun? Saat menggali bom racun, Lin Ruo ada di sampingku. Karena orang yang mengubur bom racun itu sudah mati. Semua sudah mati. Paham, bodoh? Bisa memantau keluarga Qin dari jarak jauh, bahkan tahu cara menggunakan bom racun itu. Sepertinya Lin Ruo memang orang dari Biancheng. Sepertinya keluarga Xu Sud-Amérique Opération Mereka. Apa kamu menyebutkan siapa yang menyuruhmu menggali bom? Enggak, aku beneran nggak bilang dia yang masukin bom racun itu ke perutku. Kamu beruntung karena musibah ini. Aku akan bawa kamu ke tempat terlarang keluarga Sue. Dengan obat-obatan mendukung latihan teknik. Saat kamu berhasil. Kamu nggak cuma selamat, tapi juga karena menguasai teknik itu. Nggak akan ada lagi yang berani meremehkanmu. Benar begitu Tuan Shui. Tentu saja benar. Tapi aku kasih tahu dulu ya. Kemungkinannya cuma setengah. Hidup atau mati, semua tergantung kamu. Tapi, Kalau sampai aku tahu kamu mengkhianati keluarga Sue. Tenang saja, Tuan Muda Sue. Kamu memberiku kesempatan hidup. Aku bersyukur tidak akan mengkhianatimu. Shui Zicheng Panya Nayat Burek. Mengurungku di area terlarang keluarga Sue akan membawa malapetaka. Kalau aku menolak, aku takkan bisa keluar hidup-hidup dari rumah keluarga Sue. Semuanya kuserahkan pada takdir. Kalau aku bisa selamat, Sue Zicheng dan Lin Ruo akan mati di tanganku. Episode 29, Makung Liar. Wewe. Seluruh keluarga Qin kami sudah diserahkan ke tanganmu. Kamu jangan membuat kesalahan lagi. Aku mengerti, Bu. Kita harus bertahan sampai Shirong kembali. Kalau benar seperti keluarga Shui katakan, Shirong kita bisa kembali dengan selamat. Keluarga Qin akan menjadi keluarga berkuasa kedua di Yunqing. Baik. Aku pasti akan mengikuti arahan Tuan Sue. Lin Ruo seorang pengungsi yang datang ke kota perbatasan. Punya sedikit keberuntungan. Tapi nggak masuk akal dia bisa memegang kekuasaan di sini. Tidak bisa, harus cari cara untuk menguji Lin Ruo. Kalodia Kuma Pura Pura Kua. Wei. Lin Ruo memintamu untuk berziarah ke makam adiknya, kan? Iya, Tuan Sue bilang besok. Tapi ini, Pergi saja. kenapa harus begitu?
Aku ingin lihat siapa sebenarnya Lin Ruo itu. Tenang saja, pergi saja. Aku cari orang untuk diam-diam melindungimu. Aku juga akan mengikutimu dari belakang. Baik, Tuan Sue, saya akan segera mengatur. Kian Zi, bertahun-tahun sudah berlalu, Aku punya kemampuan untuk kembali. dan membalas dendam untukmu. Pemimpin keluarga Qin benar-benar akan datang? Awalnya aku tidak terlalu yakin. Tapi kali ini, keluarga Qin pasti akan jadi umpan keluarga Sue. Keluarga Sue sedang menguji sikap kita. Jadi kali ini, keluarga Qin, Pasti datang. Di depan makam adikmu, terlalu? tak apa, bisa menginjak keluarga Qin dan melihat mereka hancur pelan-pelan. Qian pasti senang. Aku akan menyelesaikan mereka secepat mungkin. Utamakan lindungi dirimu dulu. Keluarga Qin kecil tak bisa melukaiku. Orang yang datang kali ini bukan hanya dari keluarga Qin saja. Keluarga Shui juga pasti akan. Keluarga Sue pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kalau nanti terjadi konflik, ingat untuk menyisakan langkah cadangan. Hanya Lin Ruo dan 2 orang berbaju hitam itu. Orangnya sedikit sekali. Tidak seperti caranya di kota perbatasan. Tuan muda, menurut saya, entah ini di kota perbatasan atau bukan. Bunuh semuanya saja. Tidak bisa, bagaimana kalau ada yang tertinggal? Nanti malah jadi urusan besar. Akut iniman bawa mazala un tuk keluargaksu. Tuan muda, kita kesini untuk apa? Tunggu sebentar. Kalau me manque ma mereka berdua. Kamu langsung bertindak. Haha, Tuan muda, santai saja. Lin Ruo, kami datang. Harimau Gaga Episode 31. Lin Ruo, kamu membuat keluarga Qin malu dan menyinggung keluarga Sue. Apa belum cukup? Maluin keluargamu segini parahnya. Kian sekarang terbaring di sini. Kalian berdua ini, bagaimana bisa berkata begitu? Demi kebaikan Qian. Dia bisa menikah ke keluarga Sue. Dia menikmati kemewahan dan kekayaan tanpa akhir. Bagaimana kalau aku beri 100 miliar? Putuskan tangan dan kaki kalian berdua? Lin Ruo, kamu kurang ajar. Apa 100 miliar masih belum cukup buat keluarga Qin menikmati kekayaan? Pada akhirnya, bukankah karena kamu itu tidak berguna? Benar. Semuanya karena aku lemah. Makanya aku terus jadi korban penghinaan dan kezaliman kalian. Tapi sekarang aku sudah kuat. Jadi, Lin Ruo, kamu benar-benar tidak tahu diri. nenek. Tubuh Qin Shirong sekarang pasti sudah mulai bereaksi, kan? Berani kamu menghina Shirong seperti ini. Kami tidak memaafkanmu, bahkan setelah mati. Qin Shirong jadi seperti sekarang itu semua kesalahan kalian sendiri. Sekarang giliran kalian. Lin Ruo, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah sampai sini, Lin Qian, apalagi yang bisa dilakukan? Qian, berlututlah. Jangan harap. Ketika kalian bersekongkol menjual Qian ke keluarga Sue. Demi menukar kemewahan untuk keluarga Qin kalian. Tapi kalian, dasar tidak tahu diri, lupa. Keluarga Lin yang mengambil risiko. Menyelamatkan dari keluarga Qin. Saat keluarga Lin kami mengalami kemalangan, hanya tersisa aku dan Qian saat datang kepada kalian. Kalian malah memperlakukan kami berdua dengan kejam. Semua ini bisa aku tahan. Tapi kalian, tidak boleh memaksa Qian untuk mati. Kalian berlutut di depan aku. Bersujud dan minta maaf. Hei, aku tidak mau buang waktu sama mereka lagi. Patahkan tangan dan kaki mereka. Berikan penghormatan. Baik. Kenapa? Kalian mau berlutut sendiri atau perlu aku bantu? Lin Ruo, jangan sombong. Masih ada kartu as? Sialan. Wanita ini merusak rencana besarku. Tuan muda, bolehkah aku habisi 2 bocah ini? Jangan ketahuan kamu dari keluarga Sue. Habisi semua target. Siap. Lin Ruo, jangan kira kamu bisa berbuat seenaknya. Jangan lupa. Siapa sebenarnya penguasa di... Lalu siapa yang sebenarnya penguasa Yuncheng? Tentu saja. Orang yang akan mati, tahu banyak buat apa? Komandan, seperti sudah diduga. Mereka sekarang hanya punya cara seperti ini. Pilih dari tulang mana yang mau dipatahkan dulu. Kalian pilih sendiri. Orang terakhir yang mengucapkan kalimat itu, tulang kepalanya saja hancur. Qin Weiwei. Itukah keberanianmu dalam berkata-kata? Jadi, kamu harus lihat baik-baik.
Lin Ruo, jangan sombong. Aku beritahu kamu, begitu kamu mati, semuanya akan kembali semula. Keluarga Qin akan tetap menjadi keluarga kaya di Yuncheng. Makangana. Lin Ruo, kalau sekarang kamu menyerah, mungkin aku bisa memberimu cara mati yang cepat. Sampah seperti ini tidak punya apa-apa, langsung mati begitu dicoba. Tapi lihat teknik Lin Ruo. Sepertinya agak mirip suasana kota kecil. Lin Ruo. Lain kali mungkin gak akan seberuntung ini. Tadi tuh sengaja ya hunus pedangnya? Cuma bunuh anak buah kecil aja kok. Dan pedang itu cuma buat kasih pelajaran buat dalang di balik layar. Gak mungkin. Qin Weiwei. Sekarang aku punya hak buat bikin keluarga Qin berlutut? Kian, sebelumnya itu semua salah kakak. Yang membuatmu terjerumus ke nasib yang begitu menyedihkan. Sekarang ini, akhirnya aku punya kemampuan untuk membalas dendam untukmu dan para penjahat ini. Akhirnya bisa datang ke depan makammu untuk meminta maaf. Lin Ruo, keluarga Qin kami semua sujud untukmu. Sekarang kita boleh pergi, kan? Pergi saja. Pemimpin. Sekarang belum waktunya untuk membalas dendam. Kalau bukan karena keluarga Sue ini, aku pasti sudah musnahkan keluarga Qin untuk mengenang Kian. Apa maksud Anda? Sekarang aku yakin, dalang dibalik semua ini pasti keluarga Sue. Dan kematian ayahku sebelumnya. Sepertinya juga ada hubungannya dengan keluarga Sue. Kenapa pasang wajah murung? Benar-benar sial. Iya, kehilangan ayah, kan? Perlu segitunya? Jadi, bagaimana ayahku meninggal? Bukankah sudah kubilang? Dia jatuh dari ketinggian, kecelakaan itu membuat... Tidak mungkin. Ayahku selalu sangat berhati-hati soal keselamatan. Lagian laporan otopsi juga jelas menunjukkan bahwa tidak ada alkohol di tubuhnya. Aku yakin. Ayahku pasti dijebak. Kamu tahu. Lepas, bikin sakit. Kamu nih lucu banget. Jangan sentuh putri saya. Ini surat perjanjian dari ayahmu. Untuk memberikan seluruh aset grup Lin ke Qin Group saya. Mulai sekarang, seluruh aset Lin menjadi milik Qin Group. Tidak mungkin. Siapapun itu. Berapapun harganya, ayahku pasti takkan menjual harta keluarga. Tenang saja. Ayahmu sudah menjualnya dengan harga yang bagus. Cuma uang. Dititipkan padaku, hanya untuk disimpan. Nanti kalau aku sedang mood bagus, lempar 200.000 untuk kamu makan. Hahaha. Ibu mertua yang baikku. Istri baikku. Aden Jia, pukul dia sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan. Pemimpin. Aku teringat lagi. Hari aku masuk neraka. Pemimpin. Kenapa kamu yakin ayahmu dibunuh orang? Ayahku sama sekali tidak mungkin menjual hasil jerih payahnya kepada orang lain. Dan setahuku, di kontrak waktu itu, cap tangan di sana. Bukan dicap pakai tinta biasa. Merah cerah itu, jelas sekali adalah darah manusia. Arimu. Bantu aku kumpulkan semua informasi tentang kota Yun. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang membeli properti keluarga Lin kita 4 tahun lalu. Bukankah di kontrak itu tertulis keluarga Qin? Pikirkan sendiri. Mungkinkah keluarga Qin mengakuisisi aset? Mereka tidak akan jadi seperti ini. Aku mengerti. Aku akan segera mengumpulkan informasi, tapi...
Beberapa hari lagi ulang tahun Nonagu. Keluarga Sue berencana memanfaatkannya untuk menghancurkan keluargaku. Siapkan hadiah yang bagus. Dengan acara sebesar ini, bagaimana mungkin aku tidak datang? Kamu ini kurang ajar. Aku akan membuat seluruh dunia tahu dengan teriakanmu. Apakah keluarga Sue mengikuti? Situasi Sue Xiao genting. Lalu, beritahu aku, ahli keluarga Xu di mana? Apa kamu sudah memutuskan, seperti dulu lagi? Menirakan Keluarga Xuku, kepada Keluarga Lin Seba. Sue Xiao. Saat itu aset keluarga Lin tidak 1 sen pun diambil. Qin Wei Wei. Sebelum aku berniat menghancurkan keluarga Qin, cepat minggat sekarang juga. Allô. Qin Xiong berhasil. Bagus sekali. Le Pascandia, biarkan kembali ke Keluarga Qin. Selanjutnya, aku ingin lihat Lin Ruo dan Qin Xiong saling hancurkan. Lin Ruo, yang selamat dari keluarga Lin, bisa terhubung dengan pihak Biancheng, keluarga Qin tidak hancur. Apa harus membuat keluarga Sue yang hancur? Harimau buas. Kenapa kamu datang, Xu Zisheng? Seingat saya tidak memberikanmu undangan. Apa sekarang keluarga Gu berani mengabaikan kehadiran keluarga Sue? Benar-benar tak terduga. Sekarang keluarga Gu sudah hebat sekali. Membawa hadiah tapi tetap ditahan di pintu. Apa cara keluarga Gu menyambut tamu? Keluarga Gu kami selalu memberikan rasa keramahan kepada tamu. Kalau kalian merasa ada masalah dengan cara kami menyambut tamu, apa mungkin karena kalian sebenarnya bukan Keluarga Sue bukan tamu keluarga Gu? menurut Yuan Mudek bagaimana? Haha. Calobucan, Bagusla. Kalau enggak, nanti orang-orang kira keluarga Gu kalian mendominasi seluruh kota Yun. Hahaha. Hadiah spesial ku persiapkan. Berikan pada Nona Gu. Nona Gu. Xue Zicheng. Apa maksudmu? Aku ulang tahun ke-25. Kau beri aku patung dewa umur panjang, Gu Yunshu. Menyinggung keluargaku, keluarga bisa hidup berapa lama? Memberimu patung dewa umur panjang saat ini. Bukankah pas dan cocok? Keluarga Gu menyinggung keluarga Sue. Bagaimana keluarga Gu berani melakukan? Gak bisa, aku ada urusan di rumah, aku duluannya. Kamu. Maaf, Nona Gu, aku ada urusan, harus pergi dulu. Hadiah ini buat kamu. Tuan Xue. Yang ulang tahun ini lompat dari gedung. Gu Yunshu. Menurutmu, nasibmu bakal sama kayak itu nggak? Maaf ya. Nona Gu. Barang bekas dari pasar Loa. Berani kau menghina keluarga Gu. Gu Yunshu. Kota U apa yang sedang kau lakukan? Xu Zisheng, Koyang memaksa keluarga Gu ke jalan ini selangkah demi selangkah. Aku ingin lihat, setelah keluarga Gu jatuh. Berapa kekuatan keluarga Sue? Sepertinya keluarga Gu kalian. Benar-benar menolak tawaran Bek dan Malakari Mazala. Kau juga layak? Lin Ruo, kenapa kau selalu ada? Ada yang cari mati, ya? Aku cuma datang mengantar racun. Jadi kamu sudah pikirkan ingin menentang keluargaku? Keluarga Sue telah melakukan hal tidak seharusnya. Harus menentang keluarga Sue. Ayamu, Lin Ruo, Dibunyole Keluarga Qin, Bukan Keluarga Xu. Apa yang kamu katakan? Aku pasti akan menyelidiki kematian ayahku sendiri. Tak perlu merepotkan, Tuan Muda Sue. Sendirian berpikir keras. Dan kasus itu, kota perbatasan pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Lin, kamu ngomong apa sih? Keluarga Qin yang kecil itu. Gak bakal nutupin masalah yang kamu buat, rasain sendiri. Gimana perbatasan hadapi musuhnya? Kamu gak punya bukti. Mau tangkap aku pakai apa? Kalau berani, ayo sini, Lin. Makangana. Kalau gitu, Tuan Muda Sue, hati-hati ya. Jangan sampai aku nemuin petunjuk apapun. Kalau tidak ada yang bisa melindungimu. Ayo jalan.
Nona Gu bisa bertemu pemuda berbakat di tepi kota, sungguh luar biasa. Kalian berdiri bersama sangatlah cocok. Pas en gant Yang Serazi. Benar-benar cocok, Seri. Memang benar, sangat cocok. Saya juga merasa mereka sangat cocok. Sudah kubilang jangan bicara sembarangan. Lanjutkan pestanya. Semua, nikmati saja. Ayo pergi. Kali ini berkat kamu. Jangan terlalu sungkan. Awalnya kan kamu yang membelaku. Kalau bukan karena kamu, Gu dan Sue tidak akan berselisih. Lagi pula, kamu juga menyelamatkan nyawaku. Shirong, akhirnya kamu kembali. Iya, akhirnya aku pulang. Chirong. Lin Ruo dan Sue Zicheng, dua bajingan. Dari dulu aku sudah tahu keluarga Sue itu bajingan. Sekarang setelah kekuatanku sempurna. Lin Ruo dan keluarga Sue itu, cepat atau lambat akan mati di tanganku. Hebat sekali, Shirong. Kali ini keluarga Qin pasti lolos dari bahaya. Lolos dari bahaya, kalau bukan karena aku punya cara. Tidak akan bisa bertemu denganku lagi. Shirong, kamu. Jika Lin Ruo mati, keluarga Sue juga harus hancur. Keluarga Qin adalah penguasa kota Yun, keluarga Qin adalah penguasa 10 kota di sekitarnya. Hahaha. Tuan Muda Sue punya kecocokan yang sangat baik dengan teknik kultivasi. Dia adalah yang terbaik di antara semua yang mempraktikannya. Dia pasti bisa mengatasi Lin Ruo. Yang perlu kita khawatirkan adalah Qin Shirong. Tenang saja. Orang-orang di perbatasan tidak seburuk yang kamu bayangkan. Selama Qin Shirong bisa mengalahkan salah satu dari mereka, aku sudah cukup puas. Lin Ruo, Kamu memanggilku ke sini, ada apa? Yun Shu. Kamu tahu orang tuaku sudah lama tiada, hanya aku dan Kian-Kian saling menjaga. Sekarang kita bersama. Ingin beritahu kabar baik pada Kian-Kian. Baik, ayo temui Kian-Kian dan beritahu kabar baik. Baiklah, kita pergi sekarang. Mobil pemimpin sudah siap. Makongana. Qin Shiyong. Lin Ruo. Tidak menyangka, kan? Aku ternyata masih hidup. Hahaha. Lin Ruo. Kamu menghina keluarga Qinku. Mencelakai Shirong. Hari ini tahun depan akan jadi hari kematianmu. Lin Ruo. Kupikir siapa ini? Ternyata cuma anjing liar yang tak bisa pulang dan beruntung belum mati mengenaskan di luar. Jika kau ngotot bertemu denganku, hari ini aku akan membuatmu mati, mati sepenuhnya. Coba saja kalau berani. Pemimpin, yang kecil-kecil ini biar aku yang urus. Apa pakaian hitam itu? Bagaimana mungkin kamu bisa belajar jurus? Itu kabut hitam. Itu bom racun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lin Ruo, meski kamu punya banyak rencana, tetap tidak terpikirkan bahwa Shirong tidak hanya selamat, berhasil mempelajari jurus. Lin Ruo. Siap untuk mati? Pemimpin menyuruhku untuk menggali lebih dalam tentang dia. Lin Ruo, kamu cuma bisa sembunyi di belakang anak buahmu, pengecut. Episode 43. Baiklah. Kalau kamu begitu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Lin Ruo, ingin tahu bagaimana ayahmu meninggal? Kalian tahu. Aku tahu bagaimana ayahmu meninggal. Aku tahu semua rahasia yang ingin kamu ketahui. Kamu tanda tangan atau tidak? Dasar wanita kejam. Dulu, saat keluarga Qinmu tertimpa masalah, keluarga Lin yang membantu. Tanpa mereka, kalian bahkan tak bisa mendapat barang rongsokan. Kenapa kamu bisa begitu padaku? Ah,
Dasar orang tua. Banyak bicara juga ya. Hahaha. Industri keluarga Lin. Hahaha. Sekarang milik kita. Hahaha. Kalian. Semua tunggu saja. Anak laki-laki dan perempuan saya akan membalas dendam untuk saya. Saya akan mengasuh anak-anakmu yang tidak berguna. Saya akan membuat mereka bekerja keras di keluarga kami. Saya akan membuat hidup mereka lebih buruk dari babi. Kamu berharap dia balas dendam untukmu? Hahaha. Mimpi saja. Aku menjalani hidup dengan jujur. Melakukan segalanya dengan hati bersih. Kenapa? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Shirong, cepat urus orang tua ini. Bagaimanapun, hanya orang mati. Yang tidak akan asal bicara. Aku akan menunggu kalian di neraka. Apa perasaanmu setelah tahu kebenaran ini? Kalian semua benar-benar tak tahu terima kasih, mengkhianati aku. Lin, bukan karena kami mengkhianatimu, tapi salahkan keluarga Lin yang terlalu dekat dengan Border City. Membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Kalau tidak, keluarga kecil Qin kami. Bagaimana mungkin bisa menandingi keluarga Lin MU? Lin Ruo. Tidak apa-apa, tenang saja ya. Pemimpin fokus keluarkan rekan. Qin Shirong serahkan pada saya. Hei, rekan seperjuanganku. Dan juga saudaraku. Tapi untuk dendam pembunuhan ayah ini, bagaimana menyerahkannya pada orang lain? Dendam ini harus aku balas sendiri. Pemimpin saya. Kalian ini lagi main drama romantis ya? Hahaha. Perlu nggak keluarga Qin kita? Kasih taburan bunga kalian. Qin Shirong, hari ini aku pasti akan membunuhmu. Mantra inti kota perbatasan. Lin Ruo, bagaimana kamu tahu itu? Karena aku adalah inti dari kota perbatasan. Qin Shirong. Tidak mudah ya? Tak kamu masih menyimpan kartu rahasia. Baiklah, jadi pintar sekali. Belum di titik tak ada jalan balik? Dendam membunuh ayah. Kamu bilang kita belum sampai di titik tak ada jalan balik? Lin Ruo, apa kamu tidak takut tubuhmu meledak? Aku kasih tahu kamu. Aku tidak akan meledakkan diri. Karena akan bunuh kamu dengan pukulan. Kau hila. Arimo Galak. Selama 3 tahun di kota perbatasan, aku berlatih ilmu untuk membalas dendam. Jika dendam terbalas, kehilangan nyawa tidak masalah. Mau tahu siapa dalang di balik keluarga Qin? Bicara, jelaskan dengan jelas. Aku biarkan kau tunggu 2 menit lagi. Setelah meledak, lihat siapa yang berani menghentikanku. Jangan uji kesabaranku. Aku bakal ceritain semuanya ke kamu. Kakek tua ini kelihatannya sudah benar-benar mati. Tuan Xu. Semua sudah diurus. Kontraknya. Juga sudah diurus sesuai perintahmu. Adieu. Baik. Aduh, iya. Janji Tuan Xu. Keluarga Qin akan mencapai hal ini dalam 10 tahun. Jadilah salah satu dari 3 teratas di Cloud City. Cepat antarkan barang itu ke Tuan Muda Sue. Ayo pergi sekarang. Orang tua itu berhasil memecahkan putra dan putrinya. Saya akan mengadopsi mereka. Saya ingin mereka mengalami semua kesulitan hidup. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa keluarga Qinlah yang Apa yang dilakukan keluarga Sue? kasih dia makanan. Mereka akan berterima kasih. Hahaha. Dihargai oleh musuh. Bayangkan rasanya. Hahaha. Qin Xiong, aku dan Qian tidak tahu yang benar.
Kenapa kamu bohong sama Kian Kian? Lin Qianshan bukan aku bunuh, tapi Shwez. Qin Xiong, Bukan aku, itu Shwezi Cheng. Kalau kamu bunuh aku sekarang, itu bukan balas dendam. aku bakal kasih kamu kesempatan dulu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Lin Ruo, kamu menipuku. Qin Xiong, kamu masih punya muka bilang aku menipumu? Kalau bukan karena bersiap duluan, aku sudah kena seranganmu lagi. Orang licik seperti kamu hanya bisa main trik murahan seperti ini. Dia bahkan belajar ilmu melarikan diri? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa belajar begitu banyak teknik? Jangan bunuh aku. Aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana Qin Xiong bisa mempelajari ilmu ini? Aku tidak tahu. Dia kembali lalu kemana dia pergi? Pasti keluarga Sue, pasti keluarga Sue. Xiong keracunan, lalu dibawa keluarga Sue. Mereka bilang dia tidak apa-apa, pasti keluarga Sue yang mengajarinya. Ini tidak ada hubungannya dengan, serius, ini tidak ada hubungannya dengan. Keluarga Sue diam-diam berlatih ilmu hitam, bahkan meracuni anggota tim di perbatasan. Pemimpin, aku kirim pesan ke pemimpin besar. Panggil 300.000 prajurit kepung keluarga Sue. Jangan tinggalkan seorang pun, tunggu. Kalau Qin Xiong bisa mempelajari ilmu ini, kekuatan keluarga Sue pasti luar biasa. Itu benar-benar menakutkan. Tidak. Setelah Sirong kembali, dia bilang dia sengaja merendah. Sebenarnya, dia orang hebat teknik kultivasi keluarga Sue. Sirong yang luar biasa. Dia benar-benar membuat langkah cerdas. Dia berharap aku dan Sue Zicheng saling melemahkan. Sehingga dia bisa mengambil keuntungan di belakang. Dia merencanakan dengan brilian. Tidak ada, pasti tidak ada. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, sekarang kamu juga tidak ada gunanya. Sekarang saatnya mengirimmu pergi, wanita. Jangan. Lin Ruo, ampuni aku. Jangan bunuh aku, jangan. Pemimpin. Arimogana. Lin Ruo, akhirnya kamu sadar. Pemimpin. Berapa lama aku pingsan? Tenang, Anda beristirahat 8 jam. Qin Weiwei juga sudah kutangkap. Sekarang dia diikat di ruang tamu. Kerja bagus. Kalau ingin menghancurkan keluarga Sue, kita harus mendapat petunjuk dari Qin Weiwei. Harus ada sesuatu yang berguna darinya. Pemimpin, ini bukan ide saya. Nona Gu yang menyuruh saya melakukannya. Ah. Yun Shu. Di dunia ini, tidak ada yang membuatku lebih bahagia selain kamu di sisiku. Banyak bicara manis saja. Pemimpin, saya permisi dulu. Kenapa luka parah begini? Tapi ini bagus juga. Selama bisa menyingkirkan Lin Ruo. Berapa harga Yang dibayar, itu ponta. Lin Ruo tidak mati. Apa Yang kamu katakan? Kamu berlatih teknik keluarga Sue. Kenapa tidak bisa mengatasi orang biasa? Orang biasa. Orang biasa belajar teknik seperti Apa? Lin bukan pengikut di kota perbatasan. Tahu teknik terlarang kota perbatasan. Dia adalah pemimpin kota perbatasan. Kelihatannya. Kali ini kota perbatasan telah mengincar keluarga Sue kami. Aku punya ide lain. Maksudmu apa? Saat Lin Ruo bertarung denganku dulu. Dia nggak sengaja mengatakannya. Katanya dia ingin mendapatkan penghargaan. Makanya dia nggak melapor ke kota perbatasan. Artinya, saat ini di kota perbatasan cuma ada mereka berdua. Kalau Kita bisa melakukan apapun. Biarkan mereka berdua di perbatasan. Qin Shiyong. Tidak sia-sia aku menyelamatkan hidupmu, santai saja. Selama keluarga Sue bisa melewati ini, aku akan mencari kesempatan menghancurkan perbatasan. Keluarga Qinmu akan selamanya nomor 2. Terima kasih, Tuan Shu. Tidak ada waktu untuk menunda. Kakak masih di tangan mereka. Itu sudah pasti. Aku akan mengumpulkan para master keluarga Sue. Bikin Lin Ruo tidak bisa lolos. baik, Kalau tidak dorong kamu lawan Lin Ruo, keluarga Qin ini seumur hidup tidak akan mendapat kedudukan. Semua tentang Lin Ruo sudah diceritakan, yang lain saya tidak tahu. Kerja sama yang baik. Kalau tidak, sekarang juga saya kirim kamu menemui Kian Kian. Daftar warisan keluarga Lin dulu itu ada di mana?
Waktu itu kami tidak buat catatan. Dia sudah tidak berguna. Kirim ke penjara mati di kota perbatasan. Iya. Ingat, ada daftar seperti itu. Kalau masih nggak jujur, siap-siap aja habiskan sisa hidup di penjara itu. Daftar warisan keluarga Lin. Dan catatan asli keluarga Sue ada di mana? Di gudang tersembunyi milik keluarga Qin. Tepatnya di mana? Jalan Pufei nomor 68. Kalau kalian memang ada kesepakatan sama keluarga Sue, aku bisa selamatkan nyawamu kali ini. Kalau kamu berani bohong lagi, tunggu aku pulang, kamu tahu akibatnya. Ah, Lin Ruo. Aku bukan mau menghalangimu, tapi lukamu belum sembuh. Quel qui lui c'est pertini. Bukankah itu terlalu berbahaya? Kalau Yunshu tidak menyelesaikan masalah ini, itu bukan hanya mengecewakan Qian-Qian, tapi juga mengecewakan orang tua dan saudara-saudara yang mati sia-sia. Jaga dirimu baik-baik, tunggu aku di rumah, ya. Oke. Orang berbaju hitam pergi. Kamu yakin Lin Ruo akan datang ke tempat ini? Kalau mau dapat pahala, harus temukan bukti kejahatan. Yang bisa didapat dari mulut Qin Weiwei cuma buku rekening keluarga Qin. Tapi kakakku bilang ke dia, Kamu lebih tahu sifat kakakmu daripada aku, kan? Dua naik ke kota harimau buas. Kalian orang tipe yang sama. Kalian tipe orang ini. Nggak ada yang nggak bisa dijual. Tempat ini banyak debunya. aduh, Jadi aku juga mengkhianatimu. Setelah urusan dengan Lin Ruo selesai, Berikutnya, Jorno. kenapa debunya banyak sekali? Kok? Sepertinya nggak ada yang pernah ke sini. Apalagi, masih ada buku catatan lainnya? Apakah kapal pasukan mungkin lagi-lagi terbohongi oleh Qin Weiwei? Aku rasa tidak sejauh itu. Tunggu sebentar. Taylor. Lin Ruo, sungguh tidak terpikirkan bahwa kamu bisa membuat begitu banyak hal di kota Yun. Kita saling sama saja. Tidak menyangka seluruh kota Yun masih punya begitu banyak makhluk liar. Kebetulan sekali makhluk liar itu. Semuanya berasal dari keluarga Sue kalian. Lin, aku beri satu kesempatan terakhir. Sebaiknya kamu kembali ke kota perbatasan. Mulai sekarang, kita nggak usah saling ganggu. Aku bisa kasih kamu kekayaan luar biasa. 10 miliar, 100 miliar, sebut saja jumlahnya, aku pasti kasih. Pikirkan baik-baik. Di kota kecil yang terpencil itu, kamu nggak akan bisa dapatkan 1 miliar seumur hidupmu. Oke, kasih aku kartunya. Aku punya kartu hitam dengan saldo 10 miliar. Nggak perlu password, aku bisa kasih sekarang. Ambil uangnya, dan kita anggap nggak pernah saling kenal. Harimau. Lin Ruo. Kenapa kamu selalu nggak ngerti sih? Cepat mati lebih baik, nggak tahu? Kalian yang hidup di tempat gelap cuma bisa main cara licik saja. Berani banget berdua menyergap aku. Ilmu hitam ada efek samping, kan? Tinggal berapa tenaga yang kamu punya? Setelah pakai ilmu, kekuatanku makin meningkat. Qin Shirong, pergi ke neraka sana. Baju hitam. Awasi dia. Keluarga Sue kalian menyimpan begitu banyak ilmu terlarang, tak sangka kau tak belajar satupun. Lin Ruo, apa yang kau omongkan? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tuan muda Sue, sudah di ujung tanduk, masih mau pura-pura bodoh? Lin Ruo, sebenarnya kita tidak ada dendam besar, kan? Keadaannya sudah seperti ini. Tuan muda Sue, apa kau masih mau bicara soal saling tidak mengganggu? Jadi kau benar-benar ingin melawanku sampai mati, ya? Apalagi yang kau sembunyikan? Kamu juga tahu bahwa keluarga Sue punya banyak ahli yang tersembunyi. Lalu, kenapa di sini sama sekali tidak ada satu orang pun? Apa maksud kata-katamu itu? Bagaimana keadaan si baju hitam? Komandan Qin Shirong terlalu licik.
Dia tidak terluka begitu parah. Di mana dia sekarang? Maaf, aku tidak bisa mencegahnya kabur. Sue Zicheng, apalagi rencana busukmu? Aku sudah bilang, keluarga Gu tidak akan ada lagi di Yun City. Kau pikir aku sedang bercanda denganmu? Arimo Eba épisode 55. Semua ahli dari keluarga Sue telah dikirim. Gu Yunshu sekarang ada di tanganku. Jangan libatkan istri dan anak. Aku tidak menyangka kalian orang-orang rendah seperti ini, begitu tidak tahu malu. Jangan libatkan istri dan anak. Kalau aku seperti kalian, para lemah yang bicara soal aturan dunia persilatan. Apa menurutmu keluarga Sue bisa menjadi keluarga terkaya di 10 kota dan penguasa nomor 1 di Yun City? Sekarang, segera beritahu anak buahmu untuk melepaskan Yunshu. Tidak mungkin, Lin Ruo. Kamu lebih tahu daripada aku. Baik, apapun syaratnya, setuju. Biarkan aku pulang. 3 hari lagi aku kasih alamatnya. Tidak mungkin. Shui Zicheng. Lin Ruo. Semua rasa sakit yang aku alami akan kubalas ke kalian 10 kali, 100 kali lipat. Aku tidak akan biarkan begitu saja. Tuan Xu. Rencana kita gagal. Lin Ruo tiba-tiba berkembang. Kita jalankan rencana B. Sampah tidak berguna, Sue Xiao sudah bilang. Perkirakan dalam 15 menit, bawa Qin Weiwei ke sini. Harimau Perkasa episode 56. Bahkan Lin Ruo saja tak bisa diatasi. Apa gunanya kamu? Jurusku baru mulai dipelajari. Lin Ruo itu sudah bertempur 3 tahun di pinggiran kota. Siapa yang bisa menghentikannya? Sampah tetaplah sampah. Iya. Carrie t'en pas bu à Sambuni Sandiri. Kakakmu Qin Weiwei ada di tangan kami. Tentu saja. Aku pasti sisha pada Tuan Shui. Jika Yunshu terluka sedikit saja, aku pasti akan menghancurkanmu sampai habis. Tuan Sue langsung menyerang Lin Ruo begini, rasanya kurang aman. Maksudmu apa? Maksudku kita harus cari kelemahan Lin Ruo. Atau kau bisa bawa adiknya keluar? Bukankah dia punya Gu Yunshu di sampingnya? Apa rencanamu? Maksudku kita serang Lin Ruo. Sekaligus Karim Ali Butte Tangkap Gu Yunshu jadi kalau kita gagal di sini. Kau mau bunuh aku ya? Tidak. Semuanya demi Sue Xiao. Kalau gagal, kau lari duluan. Aku kemana? Aku bisa habisi kau sekarang. Saya setia kepada Tuan Zhu. Kakak saya masih ada di tangan Gu Yunshu. Nanti tangkap kakak saya sekaligus Gu Yunshu. Mana mungkin berniat buruk pada Tuan Shui. Qin Shiron. Kenapa saya tidak menyadarinya? Memakai kakakmu untuk mengancam kamu. Dia adalah kakak kandung saya. Nanti Gu Yunshu juga ada di tanganmu. Gunakan dia untuk mengancam Lin Ruo. Buat dia menghancurkan jurus kulti. Bukankah itu akan... Qin Shiron. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Tapi kali ini aku akan mengikat adikmu juga. Baik, tidak masalah. Saya akan selalu setia kepada Tuan Muda Zhu. Lin Ruo. Kamu tidak akan bisa terus seperti ini lama. Langit di atas Yuncheng masih menjadi milik keluarga Sui. Ini pasti keluarga Xu Seya. Xu Zicheng. Kamu gak berpikir kamu saja yang bisa main trik, kan? Kamu mau apa? Gu Yunshu masih ada di tanganku. Sejak tim kecil itu mengalami insiden, kota perbatasan langsung sibuk. Meneliti obat penawar rahasia. Walau hasil penelitiannya kurang memuaskan, tetap saja ada banyak produk sampingan yang menarik dihasilkan. Episode 58. Tenang saja. Selama kamu jujur dan lepaskan Yunshu, aku akan berikan penawarnya. Kalau kamu masih punya niat lain, dalam 3 hari,
Kamu akan melihat tubuhmu sendiri jadi balon yang meledak. Komandan sudah tiba di gedung pusat. Berjalan yang sopan. H.I. Yunshu. Béranique opère la quand tu en c'est perti tout. Apa kamu gila? Jangan takut, Yonshu. Kami datang menyelamatkanmu. Le Pascandia c'est 40. Kamu dulu yang lepaskan orang. Baiklah, lihat siapa yang lebih peduli. Sakitidia. Jangan. Berhenti. Le Pascandia. Mereka memberiku racun. Cepat lepaskan dia. Bec. Le Pascandulu. Mana penawar? Lepaskan dulu. Penawarnya akan kuberikan nanti. Tidak bisa, lempar penawarnya dulu. Kita hitung sampai 3. Lempar bareng, ya. Sialan. Berani banget kamu. Qin Chiron. Dazar Bajingan. Shweta. Tuan mudamu sudah mati. Kalau kamu nggak bunuh Lin Ruo, bersiaplah untuk kehancuran. Bajinganko. Setelah aku bunuh Lin Ruo, aku akan melucuti kulitmu. Lin Ruo, kalau kamu ingin dia tetap hidup, maka turunkan senjatamu. Qin Shirong, lepaskan Yunshu. Hal lainnya masih bisa dibicarakan. Baik, hancurkan kekuatanmu sendiri. Aku langsung lepaskan dia. Qin Shirong. Demi membunuhku, kamu benar-benar sudah menghancurkan rencana sempurna. Lin Ruo. Keluarga Shwe ini tidak mati. Keluarga Qin paling-paling hanya tidak bisa naik ke atas. Tapi kalau Lin Ruo tidak mati, keluarga Qin besok mungkin langsung hancur lebur. Kamu sangat paham situasinya, ya? Tentu saja, Lin Ruo. Menurutmu, bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu hidup? Berencana jadi seperti ini. Kalah sama kamu nggak rugi. Ngomong sesedikit mungkin, cepat hancurkan keterampilanmu, kalau nggak aku bawa istrimu ini. Keakira. Ah. Jangan. Lin Ruo. Kami bakal mati begini. Qin Xiong, sebaiknya kamu orang yang menepati janji. Apa kamu punya pilihan? Aku kasih tahu kamu. Hari ini aku hanya ingin membunuhmu. Soal dia, kalau nanti aku lagi baik hati, mungkin aku beneran bakal lepaskan dia. Aku janji padamu, menghapus semua kekuatanku. Aku akan mengikutimu. Kamu berbaju hitam, pergi ke belakang dulu. Tuan Shwe. Bunuh dia. Nanti kau bisa datang balas dendam padaku. Lin Ruo. Kasih muka, bunuh diri saja. Bukan giliranmu untuk bicara. Lin Ruo, apa kamu nggak takut aku bunuh Gu Yunshu? Lin Ruo, cepat pergi. Aku mohon, cepat pergi. Berhenti berpura-pura, Qin Shirong. Kamu sengaja meninggalkan Sue di dekatku. Lalu diam-diam mengambil pisaunya, supaya kematian Sue Zicheng difitnahkan padaku, kan? Lin Ruo. Kamu memang luar biasa. Sepertinya setelah banyak kali aku jebak, kamu mulai paham juga. Sudah bunuh Sueda, cepat lepaskan orangnya. Aku bisa bertarung 1 lawan 1. Tantang aku duel. Aku nggak salah dengar, kan? Hah? Buatmu, aku cuma jadi sampah yang dimanfaatkan. Sekarang kau mau duel denganku? Dengarkan aku baik-baik. Jangan sampai aku harus mengulanginya. Atau kau biarkan dia. Lepaskan pisaunya dengan baik-baik. Pemimpin. Hahaha. Lin Ruo. Kamu tahu aku tidak bisa dipercaya, kan? Aku cuma mau kamu lihat dengan mata kepala sendiri wanita yang paling kamu cintai.